لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik Bapak Ibu, kita mulai manasik pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka manasik haji sebagaimana biasanya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah mulai mengganti kebiasaan biasa menjadi kebiasaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Biasanya Ahad pagi itu ngapain Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang olahraga, jogging, ya, ada yang baca koran, minum kopi, ya, ada yang ada aktivitas lain. Tapi mulai dari Ahad lalu ya sampai Ahad ke depan sampai menjelang keberangkatan haji, insya Allah setiap Ahad paginya diisi dengan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada waktunya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan agung baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, mari kita awali pagi hari ini dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mulai juga kami izin kembali memperkenalkan diri ya. Mungkin ada yang baru hadir di Ahad ini ya. Kemarin itu Ustadz Hidayat sudah menyerahkan data jamaah haji yang berangkat di 2024. Itu kemarin terhitung 165 jemaah dari Palembang plus 5 jamaah yang sedang akan mengurus, bukan sedang ya, yang akan mengurus mutasi ke Palembang ya. Jadi ada 5 jamaah itu, ada yang dari Banyuasin ya, karena mendaftarnya waktu itu di Banyuasin, ada yang dari Lahat ya, jadi harus dimutasi dulu untuk bisa bergabung dengan KBIH Ar-Raudhah ya. Jadi 170 ya Bapak Ibu. Ke depan aja Pak, buat soft baru nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak Ibu, setelah itu ternyata masih ada lagi yang mendaftar. Ya, makanya mungkin ada yang belum kenal satu sama lain ya. Jadi kita boleh kenalan lagi. Nanti Abah juga akan memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan kami Faris ya, panggil Bay Faris Bapak Ibu. Kebetulan kami ini salah satu putra dari Abah kami Ustadz Ali Alaidrus, dan kami juga merupakan tim pembimbing haji dan umroh di Ar-Raudhah. Ya, jadi di Ar-Raudhah ini wongnya ini Ibu ya, Abah, Ibu kami, Ustadz Dayat, ya, kakak kami, adik kami, kebetulan semuanya tim pembimbing ya. Abah, Ibu, Ustadz Hidayat dan kakak kami Husin itu sudah pernah mendapatkan sertifikat pembimbing di tahun 2013. Kemarin di tahun 2021 nyusul kami pula ya untuk mengikuti sertifikasi pembimbing haji profesional. Jadi kami itu Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat itu di karantina 10 hari. Waktu itu pesertanya ada 100 ya, dari Kemenak ya, dari KUA Kemenak, kemudian dari KBIH lain ya.
travel lain itu berkumpul di karantina 10 hari. Ya, termasuk Abah menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan sertifikasi itu. Nah, alhamdulillah kami lolos waktu itu, ya, lulus peringkat duo, ya, alhamdulillah. Ya, jadi inilah Raudhah Bapak Ibu, ya. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang di Raudhah. Jadi kalau nak cari di sini-sinilah galau, ya. Tempatnya di sini, ya, orangnya Abah, Ibu, kami semua ada di sini semua. Rumahnya ada yang di Pelaju, rumah Abah, ya, di sebelah Masjid Sampurna Igama. Kemudian kami juga dekat dari sini, ya. Nah, Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan, ya, kalau mau bertanya nanti, mau di grup, mau langsung tanya, boleh hubungi kami juga secara pribadi, nggak apa-apa, ya. Semua tim Ar-Raudhah insya Allah akan berusaha untuk berkhidmat melayani Bapak Ibu dalam rangka mempersiapkan diri menuju ke Tanah Suci, ya. Diaturi Pak ke depan Pak, dibuat soft baru nggak apa-apa Pak. Ya. Nah Bapak Ibu, materi hari ini adalah keutamaan haji dan umroh yang nanti akan disampaikan oleh Abah kami. Biasanya beliau sekarang lebih sering dipanggil Abah Ayi, ya. Boleh nak panggil Abah Ayi, ya, panggil Ustadz Ayi, boleh diaturi mana yang enak, ya. Kita awali Bapak Ibu pagi hari ini dengan sama-sama membaca talbiyah, ya. Kemarin sudah dijelaskan talbiyah ini adalah sebuah kalimat yang merupakan kata-kata kita untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kami juga mohon maaf, ya, ternyata setelah dievaluasi kemarin buku yang dicetak itu nggak ada halaman, ya Bapak Ibu, ya. Iya, jadi ada sedikit miskomunikasi dengan pihak percetakannya. Kami juga sudah ajukan komplain, ya. Sudah kami komplain, kok ini halamannya hilang. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu boleh tandai, ya. Ya, boleh ditandai dulu, ya. Biar dibaca sampai habis berarti mungkin, ya. Ya. Atau kalau yang pakai aplikasi pergihaji.id bisa lihat di sana. Ya, mungkin ada yang tanya kemarin, kok aplikasi pergihaji.id dicari di Google Play Store nggak ada lagi? Iya Bapak Ibu, jadi sedang ditarik oleh Google, ya, lagi ditinjau ulang. Biasanya sebentar, 3 hari udah selesai. Ya, nah ini nggak tahu, udah hampir 2 minggu belum selesai. Mudah-mudahan segera selesai supaya bisa di-download kembali, ya, diunduh kembali nanti oleh semua jamaah haji, khususnya jamaah haji Ar-Raudhah, ya. Bapak Ibu, kita awali dulu pagi ini dengan menyegarkan pagi kita dengan membaca talbiyah sama-sama. Saya baca, lalu nanti Bapak Ibu ikuti, ya. Di buku itu ada bingung, ya, di halaman di buku itu ada di situlah Bapak Ibu. Ya, ada, ya, talbiyah, ya, di buku yang kecil, ya, bacaan talbiyah. Kita baca dulu sama-sama, kalau nggak lihat buku, lihat ke depan nggak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya kita tambahkan, ya, kalau di buku ada tambahannya, ada sholawat dan doa, ya.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, sampai 3 kali ya. Setiap pagi kita akan coba lakukan itu di hari-hari Minggu kita ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kadang juga ditambahkan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para calon-calon tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah, bacaan talbiyah ini adalah sebuah bacaan, sebuah kalimat yang berarti pada saat kita menuju kepada Allah, pada saat kita menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, kita itu menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku tinggalkan pekerjaanku ya Allah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku ya Allah. Ya Allah, aku besarkan Engkau ya Allah, dan aku kecilkan selain Engkau ya Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, maknanya pada saat itu kita menuju kepada Allah. Bapak Ibu, ucapkan secara langsung nantinya di tanah suci, atau bahkan mulai dari saat ini tidak jarang membuat keharuan, ya tidak jarang membuat kita meneteskan air mata. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sampai pada saatnya nanti ya kita dapat memenuhi panggilan Allah sampai nanti kita tiba di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kapan talbiyah ini dibaca? Ya, yang pertama, talbiyah itu dibaca setelah kita melafadzkan niat haji ataupun niat umroh. Nah, kemarin kita sudah dapat penjelasan tentang gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 kita kemana dulu? Ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu, mikotnya di mana? Masih ingat nggak? Di Masjid Bir Ali, ya. Nah, Bapak Ibu, mikot di Masjid Bir Ali, ngambil niat di Masjid Bir Ali. Setelah ngambil niat, itu kan kita posisi di bus. Perjalanan menuju Mekah tuh 6 jam. Nah, sepanjang itulah kita baca talbiyah. Sanggup nggak Bapak Ibu? Sanggup, insya Allah. Ya. Itu luar biasa. Satu bus 45 orang itu, suaranya itu betul-betul rame, ya betul-betul semangat. Labbaik Allahumma labbaik, rame satu bus. 10 menit rame. Masuk 10 menit kedua, suaranya tinggal setengah bus. Ya. Masuk di 30 menit, pembimbingnya sendirian. Kemana yang lain? Yang lain talbiyahnya di dalam mimpi. Ya. Enggak apa-apa, capek ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, ya tidur boleh. Ya. Nanti batal umrohnya. Bapak Ibu, yang wajib dalam keadaan berwudu dalam rangkaian ibadah haji dan umroh itu cuma satu. Nanti akan dijelaskan dalam bab fikih haji. Ya, cuma tawaf saja. Selain tawaf tuh boleh tidak dalam keadaan berwudu. Jadi misalnya kita habis ngambil niat, ya, kemudian naik bus di tengah jalan, tidak sengaja kentut. Nah, ya, apakah batal umrohnya? Tidak. Ya. Ya wudhunya yang batal. Pas mau sholat ya wudhu lagi, pas mau tawaf wudhu lagi. Ya,
Jadi nanti akan dijelaskan ya, satu-satunya yang wajib hanya tawaf. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba membaca doa yang akan sering sekali dibaca nanti di sana ketika Bapak Ibu akan bepergian. Ya, jadi kalau kita mau ziarah, mau keluar dari hotel, itu kita akan membaca doa perjalanan. Ya, ketemu nggak Bapak Ibu doa setelah duduk dalam kendaraan? Nah itu minta maaf nih, halamannya udah aduh ya, kesalahan cetak kemarin. Doa setelah duduk dalam kendaraan, ada nggak Bapak Ibu? Ada yang belum ketemu, boleh dibantu Bapak Ibu yang di sebelah-sebelahnya. Ketemu ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, ketemu? Ketemu. Kita baca sama-sama ya. Nah, sama seperti tadi saya baca, Bapak Ibu ikuti. Doa ini sering sekali akan kita baca nanti di sana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lanjut doa setelahnya, doa sewaktu kendaraan mulai bergerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Ya Bapak Ibu, ini adalah doa dalam perjalanan yang akan kita baca bahkan nanti sejak dari Palembang, sejak nanti Bapak Ibu masuk pesawat ya, itu akan dipimpin dengan membaca doa yang barusan kita sama-sama baca tadi. Ini adalah doa di mana kita memohon perlindungan kepada Allah untuk perjalanan kita dan juga untuk yang kita tinggalkan. Ya, jadi lengkap doa perjalanan ini ya. Kalau kami dulu Bapak Ibu sudah dibiasakan sama Abah itu ketika waktu mau berangkat ya, misalnya zaman masih kecil dulu tuh bawa kendaraan sendiri ya, Abah nyetir ke Jakarta misalnya, itu dipimpin ya kayak tadi tuh. Jadi
ke Lampung atau ke Jakarta tuh rasa kayak mau berangkat haji gitu ya, baca doa kayak tadi nggak apa-apa dibiasakan ya, karena doa ini tidak mutlak hanya untuk perjalanan ibadah haji ya. Kalau Bapak Ibu suka naik pesawat, kalau lihat di belakang tempat duduk ya, kalau kita lihat ada doa untuk agama Islam sama doanya yang kita baca tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, terus sampai selesai ya. Nah Bapak Ibu, adapun doa-doa ini akan kita ulang lagi ya, insya Allah pertemuan berikutnya ya, nanti akan kita lanjutkan dengan doa-doa lainnya. Talbiyah akan selalu kita ulangi ya. Ibu-ibu, kakek, Bu, sudah boleh tuh Bu mulai sambil masak misalnya Bu ya, yang biasanya nyanyi lagu apa Bu? Udah mulai diganti tuh Bu, sambil masak labbaik Allahumma labbaik ya, nggak apa-apa, latihan ya. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan semuanya dalam rangka memenuhi panggilannya ya. Bapak-bapak ya Pak ya, yang biasanya sambil usiul nyanyi, ganti Pak pelan-pelan ya, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, labbaik la syarika lak labbaik, nggak apa-apa, latihan ya, sehingga nanti ketika udah sampai di tanah suci udah hafal ya, udah di luar kepala. Susah ngafalnya Bapak Ibu, kalau rame-rame tidak susah ya, dewe susah, tapi kalau udah dibiasakan tidak lagi kan Pak ya, sama kayak kita baca Yasin ya Bapak Ibu ya, kalau rame-rame itu biasanya lebih hafal ya. Nah, kalau sendirian kadang-kadang terbalik-balik ya, makanya nanti kan perjalanan kita tetap rame-rame ya. Baik Bapak Ibu, materi yang akan kita ikuti hari ini yang akan disampaikan oleh Abah sebentar lagi ini adalah tentang keutamaan haji dan umroh. Ada keutamaan apa saja di balik ibadah haji dan umroh ya, hadiah-hadiah yang luar biasa seperti apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita yang menunaikan ibadah haji dan umroh, semuanya akan dikupas secara lebih lengkap, tajam, dan terpercaya setajam. Ya, untuk itu langsung saja untuk Abah kami, Ustadz Haji Alian Idrus, Abah kami persilahkan, monggo Bah. Apa tinggal pencet kanan? Ini slide. Ini pas ya, tak mundur lagi sebenarnya kan? Apa nak mundur? Enggak, kalau ada yang nak duduk lagi. Iya, mari satu ke depan. Yalah sudah sini Pak. Ini yang slide sekarang, ini yang berikutnya. Jadi tinggal pencet kanan dia pindah. Kanan Pak sekarang. Iya. Langsung nomor 1. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pak Ibu yang kami hormati, calon tamu Allah, tamu Rasulullah, syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam kegiatan bimbingan manasik haji. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti telah disampaikan bahwa materi kita hari ini adalah tentang keutamaan haji dan umroh. Keutamaan haji dan umroh. Materi itu saya kutip dari kitab Al-Hajju Fadail wa Ahkam yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, salah seorang ulama di Mekah yang mempunyai pesantren dan banyak santrinya dari Indonesia, termasuk dari Palembang. Biasanya jemaah haji kami ajak ke pesantren tersebut, jadi bisa bertemu dengan anak dari pengarang buku ini. Karena Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini sudah
sudah meninggal. Sekarang diteruskan oleh anaknya namanya Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ini seorang doktor dalam bidang ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain, dan pernah mengajar di Masjid Al-Haram. Beliau akhirnya tidak diizinkan mengajar di Masjidil Haram karena ada beberapa pendapat yang berbeda dengan pemerintah Saudi, ya, atau ulama Saudi. Di antaranya Said Muhammad Al-Maliki ini setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi, sementara ulama Saudi menganggap peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, ya. Nah, sehingga sampai sekarang itu ya, sehingga beliau tidak diizinkan lagi mengajar di situ, bahkan statusnya itu muragab itu diawasi, sehingga kalau kita datang ke sana itu juga memang setelah betul-betul dapat izin, dapat lampu hijau, baru kita pergi ke sana. Biasanya majelisnya penuh dengan calon jemaah haji dari seluruh Indonesia yang hadir dalam kegiatan pembacaan Maulid Simtud Duror dan lain-lain. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa haji menghapus dosa yang telah lalu. Ya, dalam teks Arabnya dituliskan anal haj hajjuhu yahdimu ma qablah, bahwa seorang hajinya akan menghapus dosa yang telah lalu. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As ini salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, setelah peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah adalah peristiwa di mana kaum muslimin akan melakukan ibadah umrah yang dipimpin oleh Rasulullah, tapi kemudian tidak mendapatkan sambutan baik oleh kaum musyrikin Mekah, karena kaum musyrikin Mekah merasa tertampar mukanya seandainya orang Islam yang selama ini diperangi terus-menerus. Bayangkan, baru 2 tahun di Madinah sudah terjadi perang Badar. Kemudian setahun setelah itu terjadi lagi perang Uhud. Kemudian tahun ke-5 terjadi perang lagi, namanya perang Khandaq. Tahun ke-6 Hijriah Nabi ke Mekah, bayangkan. Hebatnya, beraninya. Jadi datang ke Mekah untuk umroh. Masalahnya mereka malu kalau sampai umat Islam itu bisa masuk ke Mekah. Jadi terjadilah semacam negosiasi, ya. Dan di antara hasilnya adalah tahun itu, tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin belum bisa menunaikan ibadah umrah, tapi dijanjikan pada tahun ke-7 Hijriah kaum muslimin diizinkan masuk Mekah dan dijamin keamanannya. Ya. Akhirnya benar tahun ke-7 Hijriah Nabi melakukan umrah dan aman. Semua orang Mekah keluar dari kota Mekah selama 3 hari. Mereka ngintip apa yang dilakukan Nabi dalam ibadah umrah tersebut. Ya. Setelah selesai umrah yang dinamakan dengan umrah qadha, umrah dari umrah yang belum terlaksana. Qadha itu artinya membayar yang belum, sama dengan sholat qadha misalnya. Setelah peristiwa itu, tokoh-tokoh Quraisy itu
dia berpikir kalau umat Islam sudah bisa masuk Mekah dengan aman, tidak lama lagi Mekah bakal diduduki model macam itu. Nah, sebelum Mekah diduduki, tokoh-tokoh yang menyadari situasi seperti itu, maka mereka satu demi satu masuk Islam. Di antaranya Amr bin As ini yang selama ini memimpin perang, ya, panglima perang yang pedangnya itu dilumuri darah kaum muslimin. Ya. Nah, Amr bin As setelah umrah qadha, beliau kemudian meninggalkan rumahnya, tidak bawa apa-apa, berangkat ke Madinah. Sebelum keluar dari kota Mekah, ternyata ketemu kawannya, juga panglima perang yang terkenal, yang bernama Khalid bin Walid. Sering dengar ya, Khalid bin Walid. Nah, terkejut Amr ketemu Khalid. Khalid juga terkejut ketemu Amr. Ya, penasaran Amr tanya sama Khalid, "Ma akhrajaka ya Khalid?" Apa yang menyebabkan kamu keluar dari Mekah menuju Madinah? Dijawab secara diplomatis oleh Khalid, "Ma akhrajani huwa alladhi akhrajaka." Ya. Yang membuat aku keluar dari kota Mekah adalah juga yang membuat kamu keluar dari kota Mekah. Khalid sudah bisa menebak. Ngapoi keluar dari Mekah pagi-pagi, fajar, takut inyuanu. Akhirnya keduanya masuk Islam di Madinah. Nah, ketika baiat dengan Rasulullah membaca syahadat, Khalid biasa baik. Amr ini yang meriwayatkan hadis ini, dia sebelum mengucapkan syahadat meminta syarat kepada Rasulullah. Ashtaritu ya Rasulullah. Aku minta syarat ya Rasulullah. Apa dia syarat yang kau minta? Aku minta diampuni dosa-dosaku yang telah lalu, karena aku telah banyak membunuh umat Islam, katanya, dengan pedangku. Nah, kemudian keluarlah hadis ini. Ya. Hadis ini berbunyi, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu," aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Ubsut yaminaka fali ubayyi'ak." Ulurkan tangan kananmu ya Rasulullah, aku akan baiat kepadamu. Wa basata yaminahu. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangan kanannya. Qala faqabattu yadai. Faqubilat yadai, atau faqabattu yadai. Kemudian aku memegang tanganku erat-erat yang sudah ada tangan Rasulullah, maka aku pegang erat. Faqala ma laka ya Amr, ngapa kamu pegang lama-lama ini ngapo? Qala aradtu an ashtarit, aku minta syarat ya Rasulullah. Qala tashtaditu bimadza, kamu minta syarat apa? Qultu ayyughfarali, aku ingin dosaku diampuni. Nah, jawab Rasulullah yang ada hubungannya dengan topik ini. Apa Rasulullah mengatakan? Amma alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablah. Ya Amr, apa kamu tidak tahu bahwa Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya? Artinya sebelum dia masuk Islam banyak dosa. Bunuh uang itu luar biasa dosanya, banyaknya. Setelah masuk Islam diampuni dosanya. Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha, ma kana qablaha. Dan tahukah kamu bahwa hijrah itu adalah menghapus dosa yang telah lalu. Nah, yang terakhir ini, wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, bahwa haji itu menghapus dosa yang telah lalu. Nah, itu salah satu keutamaan daripada haji, ya, yaitu menghapus dosa yang telah lalu. Tentunya kita semua berkepentingan, tak kati uang tidak berdosa.
Ya, bahkan Imam Ghazali mengatakan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa ihtimali. Umurku bertambah, berkurang. Wa umri naqisun, umurku berkurang ya, setiap hari. Tapi dosaku bertambah setiap hari. Kaifa ihtimali, bagaimana aku bisa menanggungnya? Ya, dengan tawaduknya beliau membuat syair itu, ya, yang lebih dikenal di pesantren dengan istilah syair Abu Nawas. Ya. Padahal itu karangan Imam Ghazali. Ya. Pangkalnya itu sudah sangat populer. Lahilas tulil firdausi ahlan. Nah, itu awal dari syair itu. Sampai nanti kepada wa umrina qisun fi kulli yaumin. Dosaku, umurku berkurang setiap hari. Berkurang atau bertambah, Pak? Berkurang kontraknya ya. Ya, makin dekat kan. Makin dekat. Yang di sini ini enggak tahu gitu ya. Kalau umurnya sudah 60, 50 itu kesananya lebih dekat. Kan? Lebih dekat ya. Jadi kita semua berkepentingan dengan ampunan dosa. Dan haji merupakan satu hal yang dapat mengampuni dosa. Meskipun niat awal kita haji itu adalah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi ternyata di sana ada jaminan dari Allah SWT. Ya. Di dalam perintah haji itu dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, ya. Wa'adzin bin nasi bil haji. Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil, menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Dan akan datang memenuhi panggilan itu dari semua penjuru dunia. Ya. Itu Nabi Ibrahim berkata, mana ya Allah, suaraku itu paling banyak 50 meter. Ya. Di atas bukit Sofa beliau menyeru. Kata Allah, kamu suruhlah aku yang menyampaikannya. Ya. Dan sampailah kepada kolbu, hati bapak-bapak panggilan itu, sehingga kita mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Dan Allah menjanjikan keutamaan haji itu, salah satu di antaranya adalah haji menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, orang yang berhaji kedudukannya sama seperti mujahid. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, jihadul kabir wal dhaif wal mar'ah al hajj wal umrah. Jihadnya orang-orang yang punya keterbatasan sehingga dia tidak bisa berangkat, entah itu karena tua, entah itu karena lemah, atau posisinya sebagai seorang wanita yang tidak ada keahlian perang seperti laki-laki. Ya. Jihadnya adalah haji dan umroh. Ya. Jadi kita yang haji ini mendapatkan pahala sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah itu dosanya semua diampuni kecuali apa? Kalau sudah mujahid, insya Allah bukan syirik. Kalau sudah berjihad itu orang-orang yang bertauhid. Kecuali kalau dia punya utang. Ya. Apalagi yang bukan mujahid. Ya. Yang mujahid, orang yang jihad itu yang dijanjikan diampuni semua dosanya, itu tetap tergantung, tidak bisa masuk surga kalau dia punya utang.
Jadi kalau kita punya utang karena memang terdesak, ya kita buat wasiat sehingga anak-anak kita tahu. Selain buat wasiat tentunya memang sudah niat betul nak bayar utang itu. Sebab ada orang yang sudah baca bayar utang tapi belum, masih punya duit banyak dia itu, biarlah kakek baik. Ya. Tahu-tahu mati nah saro. Ya. Apa dia saronya? Diadab di kubur itu diadab. Karena ada kisah seorang sahabat Ansor yang meninggal mau disolatkan Rasulullah. Rasulullah bertanya, ada utang enggak dia? Ada ya Rasulullah. Dia punya utang 2 dinar. Rasulullah mundur, tidak jadi nolatkan. Sallu ala sahibikum. Solatilah teman kamu ini. Katanya. Ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Darda. Dia bilang, ya Rasulullah aku tanggung utangnya. Betul kamu tanggung utang dia? Iya. Dari uang kamu? Iya. Dari usaha kamu yang halal? Iya. Iya. Oke, kalau begitu saya ngimami. Setiap ketemu Abu Darda, Rasulullah nanya, sudah kamu bayar belum? Oh ya Allah, belum ya Rasulullah. Bayar aja, ketemu lagi, sudah bayar belum? Belum ya Rasulullah. Abu Darda malu, akhirnya ketemu Rasulullah yang ketiga, aku sudah bayar. Apa jawab Rasulullah? Al-an qad barratta jismahu. Sekarang engkau telah membuat jasadnya dikubur dingin. Artinya sebelumnya panas. Kenapa panas? Dalam riwayat disebutkan karena azab kubur. Jadi kalau baca jangan punya utang lah, ya, apalagi utang online. Ya. Bukan main, kalau kita buka medsos itu ada terus itu, keluar terus ya. Ada kami, ada lagi apa itu? Jadi kedudukannya sebenarnya sama sebenarnya, semangatnya dengan hadis yang pertama, diampuni segala dosanya. Kemudian yang ketiga, orang yang pergi haji itu menjadi duta-duta Allah atau lebih duta, lebih dari tamu ya. Dan dia mendapat kehormatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama, para kiai berpesan, kalau kamu jadi tamu Allah, dudukkanlah diri kamu sebagai tamu. Ya. Bagaimana? Ya, sopan, tidak sombong. Itu bertamu. Yang kita datangi Allah. Ya. Sebab kalau kita jadi tamu Allah, sombong, biasanya dijewer sama Allah. Ya. Diingatkan, bukan kata orang, oh kalau banyak dosa di sini kayak sana dibalas kate-kate. Kalau di sini kalau nabok orang kayak sana tabok sama malaikat tidak. Ya. Sebab kami pernah waktu acara safari Ramadan ya di sebuah bank Lembang. Yang hadir ngomong yang ya kita tahu mampu lah. Waktu itu dulu, sekarang kan nunggu lama. Ngapa kamu belum daftar haji? Kawannya nanya dengan dia. Ya, aku masih banyak dosa. Saro kayak di sana. Ditapok, dibales ya. Anda tak hati. Di sana itu bukan tempat pembelasan, tapi tempat ampunan. Kalau kita ada dosa diampuni dosanya itu dia. Allah bukan pembalasan. Cuman kalau memang tidak pacak dudukkan sebagai tamu, dijewer, diingatkan sedikit. Aku pernah hadir acara manasik di tempat Yai Zen Sukri. Dulu waktu almarhum masih hidup di depan YIN. Apa itu lorong? Ada lorong masuk rumahnya. Beliau itu cerita. Ada jemaah dia. Itu ya cara jemaah tadi kalau biasa mana-mana kecil makan
Ya, kecil makanya. Jadi ternyata waktu balik lewat depan maktabnya, dulu maktab istilahnya, sekarang hotel kalau maktab tuh bisa rumah, bisa apartemen, sekarang hotel kalau bilang 4 bintang 5 untuk jemaah haji reguler ya, bukan plus untuk jemaah haji reguler. Jadi lewat diingatkan namanya, kamu nak kemana? Nak balik ke maktab. Ini maktab kamu. Bukan. Bukan. Sana lagi diikuti kawannya masih terus, ya balik lagi ke masjid dia. Pikirnya kalau dari masjid kayak gampang. Lewat situ diingat sampai ketiga kali kata Kiai Sukri, ajak masuk dia. Tarik masuk, disuruh sholat tobat, dinasihatinya. Udah terbuka gitu ya, terbuka, tadinya ditutup. Nah, memang alhamdulillah jarang ada jemaah haji yang tersesat kemudian tidak balik itu mungkin 0,00 sekian persen ya. Rata-rata itu balik lambat, bukan sesat. Lambat balik. Kalau sesat itu tidak tahu jalan lagi dia. Lambat balik biasanya. Jalan-jalan. Kadang-kadang ketemu petugas, karena banyak petugas Indonesia itu bertebaran di masjid. Jadi dia bisa tanya, aku lupa balik. Kemudian nanti diantarkan, bahkan dijamu makan. Masya Allah. Ada yang lambat balik, aku tanya, mana kamu? Apa lambat? Oh, aku diajak kawan ke tempat dia, diajak makan. Sudah diajak makan, diantar balik pula ke sini. Naik mobil. Kawan dijenguk mobil Safaratul Hajj Indonesia, kedutaan besar Wizaratul Hajj, Kementerian Haji Indonesia. Oh, jadi petugas sektor yang yang terbalik. Ya, benar dia. Ketemu kawan, kemudian diajak makan, dijamu, Masya Allah, dijamu lagi ya. Di Mekah dijamu, kan luar biasa. Masya Allah. Ya. Kemudian haji doanya makbul. Ini kan sudah umum ya. Sudah umum dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, khamsu da'awatin la turad. Ada 5 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Yang pertama, da'watul hajj hatta yasduro. Yang pertama, doanya orang yang haji, ya, sehingga dia kembali. Bahkan setelah kembali pun doanya masih makbul. Kata wong tua-tua dulu masih digintoli malaikat. Padahal tidak ada digintoli, ada terus malaikat gintoli terus gitu. Cuman khusus untuk orang yang haji itu memang diberi oleh Allah kesempatan untuk mendoakan keluarganya, mendoakan orang lain, dan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu di Jakarta untuk dikirim ke Palestina. Ya, sudah banyak yang daftar. Cuman biasanya tidak diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Wa da'watul mazlum hatta yunsor. Doanya orang yang dizolimi sehingga dia yunsor, setelah ditolong dari kezoliman itu. Ya. Jadi orang-orang yang terzolimi hati-hati gitu. Ya, kalau sampai dia mendoakan jelek pada kita, doanya
tidak ada hijab, tidak ada tutup penutup. Jadi pintu langit itu terbuka langsung doanya. Orang-orang yang galak dianiaya. Ya. Kemudian wada'watul marid hatta ya bera'a. Dan doanya orang yang sakit sampai dia sembuh. Jadi orang yang sakit tuh, kalau dia berdoa untuk kita juga dikabulkan oleh Allah. Kita ini sering terbalik. Kita yang doakan orang yang sakit. Karena memang ada sunnah Rasul. Jadi saling doa sebenarnya. Yang datang mendoakan, yang sakit mendoakan kepada yang datang. Tidak mesti dengan bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab untuk orang yang sakit itu yang paling populer adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi antal mu'afi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Intinya pokoknya mohon pada Allah disembuhkan. Nah, kita ini kadang-kadang tidak berdoa angkat tangan tapi doakan semoga lekas sembuh. Nah, itu doa juga kan? Ya, semoga lekas sembuh. Yang meninggal, yang sakit ngomong, ya semoga kamu juga dijuk Tuhan kesehatan. Masya Allah, indah Islam, luar biasa. Semua berpahala. Ini haji doanya makbul. Kemudian uang yang dibelanjakan untuk haji nilainya sama dengan kalau dibelanjakan di jalan Allah. Ya, annal had nafaqatuhu fisabilillah. Bahwa orang yang pergi haji itu nafkahnya atau uang yang dibelanjakannya bernilai sama dengan kalau disumbangkan jalan Allah. Membantu pejuang Palestina misalnya kan, kita mengirim duit yang melalui koordinator yang bisa dipercaya. Kemudian dikirim ke sana dan sampai ke sananya, kemudian dimanfaatkan. Kan tempoh hari ada kasus tidak sampai di Suriah itu kan, ke Syria, di Syria itu dari sini ngumpul untuk apa? Untuk membantu orang Syria, tahu-tahu malah duitnya larinya kemana? Ke ISIS, ya, ke ISIS, luar biasa. Kasusnya sampai sekarang belum diteruskan, nampaknya ditutup masalahnya. Ini yang kita belanjakan untuk haji itu sama dengan berjuang di JD, sama dengan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dirham bisa bi'ati dhi'afin. 1 dirham, 1 rupiah katakanlah, itu setara dengan 700 rupiah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang hilang duit kita, Bapak. 48, sekian tahun kemarin. Ya, 48 juta, sekian. Tahun ini mudah-mudahan turun. Mudah-mudahan. Soalnya tahun politik, Bapak Ibu. Ya. DPR akan berjuang katanya untuk rakyat kan. Itu cuma yang biasanya mudah-mudahan kan doa gitu kan. Rasanya kalau naik juga ya tidak lebih dari 2 juta naik kira-kira. Karena sudah terjadi lompatan kemarin. Jadi kalau 50 juta taruh kali 700 berapa itu? Payah, bukan kalkulator, jangan hitung lagi. Ya, artinya tidak ada yang percuma. Uang yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Dia ada di dalam tabungan amal kita dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, matematika Allah beda dengan kita. Kalau kita kapan dikeluarkan kurang. Kalau Allah jenguk dulu. Ya, jenguk dulu. Dikeluarkan untuk apa? Ya. Kalau untuk jalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berhaji selalu akan dilindungi oleh Allah SWT. Jika ia wafat sebelum hajinya, maka ia telah mendapatkan pahala
haji. Aku lupa namanya siapa yang baru ini meninggal. Ya. Pak Siddiq ya. Pak Nur Siddiq ya, Pak Nur Siddiq. Dia sudah daftar lama, sudah paspor baru selesai, ya, baru buat paspor. Tahu-tahu sudah sampai janjinya, ya dia tetap mendapatkan pahala haji, tetap mendapatkan pahala haji. Terima kasih. Kemudian uang yang dibelanjakan untuk haji akan diganti oleh Allah. Nah, ini menarik. Ya. Annal had nafaqatuhu makhlufah, judulnya di buku ini. Bahwa orang yang pergi haji, uang yang dibelanjakan untuk haji itu makhlufah, akan diganti oleh Allah. Tadi disimpan pahalanya dan dilipat gandakan oleh Allah. Yang ini bakal diganti. Iya. Cuman aku selalu ngomong, jangan setelah balik haji nunggu-nunggu. Kapanlah anak diganti sama Allah. Ya. Kapanlah Allah nak ganti. Ya, banyak kasus seperti itu sudah. Apalagi sekarang ini untuk jarak antara waktu kita daftar sampai berangkat itu lama. Makin ke sana makin lama ya. Yang berangkat tahun ini yang daftar tahun 2012. Ya. Berangkatnya 2024, 12 tahun. Ya. Jadi kemungkinan diganti itu lebih besar. Ya. Belum berangkat, insya Allah sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Luar biasa. Padahal duit ini kita gunakan untuk apa? Untuk kepentingan kita dewek. Untuk bayar charter pesawat, itu yang paling besar. Ya. Kalau tidak charter, itu rata-rata pesawat itu PP sana 16 jutaan. 16 juta itu kalau bukan high season. Ya. Kalau Desember, Januari itu naik lagi pesawatnya. Jadi komponen paling besar itu adalah pesawat. Sementara kalau kita haji ini bisa 20 juta karena charter. Baliknya kosong. Baliknya kosong. Belum yang lain-lain. Kemudian akomodasi di sana, hotelnya kan untuk kita. Kemudian konsumsi makan gitu. Transportasi darat dari Jeddah ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, atau dari Mekah ke Madinah, Mekah Jeddah. City tour-nya dan lain-lain. City tour di Madinah. Ya. Kalau city tour di Mekah itu dari uang kita sendiri. Ya. Dan itu sudah include dalam pendaftaran. Itu nanti ada ziarah Mekah dan sekaligus umroh sunnah. Itu sudah Bapak Ibu include dalam pendaftaran Bapak Ibu. Semua itu untuk kembali ke kita. Bahkan dikasih living cost walaupun berkurang 2 tahun terakhir. Tahun sebelumnya 1.500 rial, tahun ini, tahun kemarin 750 rial separuhnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini balik lagi. Tahun-tahun sebelumnya jemaah haji Sumsel itu disanggung oleh gubernur. Ya. Tapi kemudian tidak ada lagi, ya, tidak lagi. Ya, sebenarnya bukan gubernur ya, APBD yang disetujui oleh DPR. Cuman istilahnya baik, bantuan dari Pak Alek dulu. Nah, setelah ganti Pak Herman itu udah ganti bantuan itu ya. Jadi tidak usah. Di daerah masih banyak bupati-bupati itu masih nganjuk 1 juta sini. Jadi Palembang ini mana ngomong kayaknya yang paling pelit salah. Sebab kalau dari daerah itu transportasi dari daerah ditanggung pemerintah daerah, ya, bus segala macam. Kemudian nanti dapat kadang-kadang
Ya, pokoknya ada identitas daerah. Duit pula, Masya Allah. Ini insya Allah lebih banyak lagi. Sangunya ini. Apalagi kalau dia nyalon lagi. Uang yang dibelanjakan untuk haji akan diganti. Kemudian kedelapan, orang yang melaksanakan haji akan ditolong oleh Allah. Ini penting. Annal had mu'an. Ini dari hadis Abu Umamah. Wawailah bin al-Asqa. Wawasilah bin al-Asqa. Meriwayatkan hadis keduanya. Arba'atun haqqun ala Allah azza wa jalla aunuhu. Ada 5 golongan orang yang Allah wajib menolong dia. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang. Yang kedua al-mutazawwij, orang yang kawin. Orang yang kawin itu pasti ditolong oleh Allah. Ya, dalam hadis katakan iltamisul ghina nikah. Rahilah kekayaan itu dengan nikah. Dengan nikah akan insya Allah rezeki itu akan mengalir. Jika Al-Quran juga disebutkan yughnihimullah, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sini lah kawin nggak lo? Ada tadi rasanya yang belum tadi. Waktu nyimu absen tadi, masih muda nih, mana tadi? Wah ini belum. Ada juga dulunya, muda. Paling muda cak nyari yang Masya Allah di rombongan situ. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang ketiga al-mukatib. Al-mukatib itu sekarang tidak ada lagi. Mukatib itu artinya orang yang jadi hamba saya dan dia berusaha untuk menebus kepada majikannya. Itu akan ditolong oleh Allah untuk rezekinya. Kemudian yang keempat wal-had, seorang yang haji. Haji pasti akan ditolong oleh Allah karena dia tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik dari Siti Hajar. Tahu Siti Hajar ya? Istri siapa Siti Hajar? Istri pertama apa kedua? Kedua. Yang pertama siapa? Siti Sarah. Siti Sarah, orang tercantik ya, di dunia, itu Siti Sarah. Sampai Raja Mesir itu nak ngerampasnya dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Siti Hajar itu kawin setelah Siti Sarah, setelah Nabi Ibrahim, Siti Sarah umurnya 80 tahun dan belum punya anak. Maka dia nyuruh Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar. Ya. Siti Hajar masih muda. Suruh kawin dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Siti Hajar ini tadinya adalah hamba sahayanya Siti Sarah. Ya. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, bibirnya tebal. Ya. Tapi dia diangkat derajatnya oleh Allah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bukan karena tampilan. Ya. Bukan karena tampilan. Begamis, serban, bakal masuk surga, diangkat begitu. Ya. Walaupun 2 meter serbannya, kalau tidak punya akhlak, dia tidak baca juga. Ya. Jadi, Siti Hajar itu dibawa Nabi Ibrahim atas perintah Allah ke Mekah dengan bayinya. Sampai di Mekah, iblis menggoda Siti Hajar. Tahu nggak Siti Hajar? Ngapo kamu dibawa ke sini? Tidak tahu, tapi yang pasti baik karena ini pasti perintah Allah. Ya. Ini nih gara-gara Siti Sarah tidak setuju dengan kamu punya anak. Padahal tidak hati-hati. Ya. Jadi
bawa ke Mekah dan ditinggal di Mekah. Pas nak ditinggal itu, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini berdua? Padahal Mekah gersang, tidak kati sumber air, sumber kehidupan kati. Burung yang terbang di pucuk itu tak kati. Anak kati sumber kehidupan, pohon-pohon tak kati. Kata Nabi Ibrahim, iyo, ini aku tinggalkan kamu berdua di sini. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Maka keluarlah ucapan dari lisan Siti Hajar yang luar biasa. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'anna rabbi. Kalau ini perintah Allah, Allah pasti menolong. Kalau ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak menyengsarakan kami. Ya. Jadi rupanya misi Siti Hajar dan Ismail itu sangat besar, yaitu membangun sebuah komunitas baru di Mekah. Komunitas mana nanti akan menjadi kiblat umat Islam, didirikan Ka'bah, kemudian mengislamkan orang di sana. Ini keturunan daripada Ismail, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang kami hormatkan, jadi kita tidak perlu khawatir kalau ke sana, itu pasti ditolong. Dulu masih ada kekhawatiran, sekarang tidak ada lagi kekhawatiran itu. Dulu ada hati-hati kalau naik mobil, jangan yang betina naik dulu, yang lanang. Ya, sudah dibuktikan sama orang rumah. Seperti Noah naik taksi ke Maktab. Dulu Maktab jauh-jauh, Pak. Sekarang ada bus ya, yang bus shuttle bus. Ya, ada orang 5 naik. Kalau kayak dia macam-macam kita keroyok. Tak hati ya, tidak ada. Dan di sana kan hukumannya sangat berat. Macam-macam. Ya, hati-hati kalau naik lift. Jangan bareng sama cleaning service yang orang Bangladesh itu. Agak diperkosa gitu. Banyak sekali itu yang kisah-kisah serem-serem di sana ya. Tidak, Allah akan menolong. Dan saya kemarin betul-betul membuktikan pertolongan Allah. Jemaah haji kemarin ini ada dalam situasi yang belum pernah kami alami dari sejak saya membawa jemaah haji tahun 97. Ya. Yaitu nunggu jemputan bis di Musdalifah itu biasanya jam 7 pagi sudah beres. Tapi ini ternyata sampai dengan jam 2 baru beres. Makan pagi sarapan tak kati, makan siang tak kati. Minuman juga tak kati, tinjuk. Ya. Untung baik, ada beberapa botol minuman mineral yang masih belum dibuka segelnya. Banyak ditinggal oleh jemaah yang sudah jalan. Karena nyengok bos langsung berlari, ditinggal orang-orang. Berlari karena ingin cepat sampai di Mina. Nah, itu yang dipunguti oleh para ketua regu, ketua rombongan dibagikan kepada jemaahnya. Panasnya 45 derajat. Tidak ada kemah, ya, tidak ada tenda. Tapi kuat. Masya Allah. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun kemarin itu lansia itu banyak sekali. Ya. Setiap provinsi itu pokoknya hampir 30% dari seluruh jemaah. Belum yang harus pakai kursi roda dan lain-lain. Tapi Masya Allah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah kita ke sana pasti akan ditolong oleh Allah. Ikhtiar tetap ya, syariat tetap. Ya. Kalau kita nggak tahu jalan, tanya kawan-kawan di Indonesia. Paling yang kita tanyakan kalau keluar dari masjid itu, masjid Mekah, kalau Madinah itu aman, dekat semua. Itu terminalnya. Karena kita itu dari Mekah naik bus 24 jam itu.
nggak berhenti busnya, jalan terus. Naik bus ke Mekah, walaupun cuma wong dua diangkut oleh bus itu. Ya. Diangkut karena dia ada jadwal untuk berputar terus ke terminal. Ada 2 terminal di sana. Satu terminal namanya Sheikh Amir. Yang satu terminal namanya Azyad. 2 terminal itu. Jadi kalau yang sudah Sumatera Selatan itu tinggalnya di daerah Shisha. Nah, itu Shisha itu terminalnya di Sheikh Amir. Nanti ada nomor bisnya. Kalau yang sudah itu nomor 6. Ya. Nomor 6, 7, 8, tebaran lah. Nomor 6. Jadi kalau kita sudah sampai ke terminal, nyok bus nomor 6, sampai ke hotel. Ya. Pasti sampai ke hotel. Cuman ingat nomor rumah hotel. Jadi nomor hotelnya hotelnya ada nomornya. Asal ingat nomornya, kami mana 506. Jadi oleh sopir pasti diturunkan di situ. Ya. Kalau tidak diturunkan, haram lagi, balik lagi ke situ. Ya. Masya Allah. Kemudian orang yang haji dapat memberikan syafaat 400 orang dari keluarganya. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Bunyi hadisnya al-haju yashfa'u fi arba'mi'atin min ahli baiti. Fi arba'mi'ah min ahli baiti. Jadi seorang haji itu akan memberi syafaat kepada 400 dari keluarganya. Ya. Apa manfaat yang dimaksud di situ? Apa syafaat yang dimaksud di situ? Dia akan diampuni dosanya kalau didoakan oleh orang yang haji. Kayak ketemu hadisnya. Ya. Jadi memberi syafaat di situ mendoakan kita, ya Allah, ampunilah dosa dulur aku. Di sana sudah didoakan, sampai di Indonesia didoakan lagi, ya. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau wong-wong dulu Bapak Ibu, kalau ada wong haji itu nunggu dan cepat-cepat datang ke rumahnya. Untuk apa? Doa, minta doa. Yang pertama itu minta doa. Ya. Karena doa tadi makbul di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akibatnya jemaah haji kadang-kadang stres karena balik diminta doa. Padahal enggak baca berdoa. Doa kan mudah, bahasa Indonesia bisa. Pangkalnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa dulur-dulur kami, dosa tamu-tamu kami, ya. Dosa kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai. Jangan cak-cak pintar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pokoknya berarti yang ngomong ambil tangannya sebegini kok. Ya. Sudah akhirnya Rabbana atina, baru terang lagi, jelas lagi. Yang di tengahnya itu tidak jelas. Ya. Haji itu bukan ke pesantren. Ya. Banyak orang salah. Balik haji suruh ngimam. Padahal dia tidak biasa ngimam. Ya. Walaupun dia apa, tidak biasa ngimam. Gemeter kan. Iya. Balik haji. Itu minta berkahnya. Jadi imam. Jangan, yang alim jadi imam, yang ngerti jadi imam. Jangan yang balik haji itu. Kalau balik haji alim, yo. Tapi kalau dia tidak terbiasa yang macam itu, latar pendidikannya tidak, hafalan juga tidak habis satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma la habis.
Repot orang bilang kan. Ini orang yang haji dapat memberikan syafaat. Doakan doa bahasa Indonesia apa-apa. Di dalam buku kecil yang Bapak dibagikan Bapak ada doa untuk keluar pulang dari haji. Baca tidak apa-apa. Tambahi dewek boleh. Atau minta sama ustadz kita. Kan kadang-kadang kita tuh punya ustadz yang jadi favorit kita. Ustadz tolong tuliskan doa, baca. Ya. Siapa baik? Jangan nolak, kamu baik lah yang doa. Uang itu nak minta kita yang doa karena kita balik haji. Orang yang haji akan diampuni dosanya. Ya. Ya, dalam sebuah hadis, wa inda'au ujibu. Orang-orang yang haji itu kalau dia berdoa, dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia minta sesuatu kepada Allah akan diinjak, asal yang bukan maksiat. Ya. Minta apa? Minta kaki dipilih oleh rakyat. Boleh, apa-apa. Ada yang datang ke sana umroh. Kenapa? Nak minta rekomendasi dari Allah. Di multazam berdoa, ya Allah, kalau memang engkau pilih untuk memenuhi amanat, jadikanlah ya Allah. Kalau tidak usah ya Allah. Tidak usahnya. Iya ini yang pengen. Kemudian 11. Orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu. Rawahul Baihaqi wa sahahul Hakim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji. Ya. Ampunilah orang-orang yang haji. Walimanistaghfarolahul hajj, dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang haji. Maka ketika kita dimintai doa, jangan lupa masalah ampunan ini, masalah ampunan. Ya. Yang lain boleh baik ditambah, tapi yang paling pokok itu ya Allah, dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kakek nenek kami, mamang bibi kami, dulur kami, anak cucu kami, ya, tetangga kami, ya, sahabat-sahabat kami, orang yang minta doa dengan kami, kaum muslimin muslimat. Nah, itu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, banyak sebenarnya fadilahnya, cuman saya singkat, ada 12 macam. Haji yang mabrur balasannya adalah surga. Ini hadisnya sangat populer, ya, populer bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu al-jaza illal jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dan waktu itu dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat ini juga sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa ciri-ciri haji yang mabrur itu ya Rasulullah? Qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Kalau sudah balik haji atau dalam proses melaksanakan ibadah haji, dia itu bicaranya it'amut ta'am, dia itu kalau menurut bahasa secara umum, it'amut ta'am itu memberi makan. Tapi dalam istilah yang lebih luas, dia punya kepekaan sosial lah. Ya. Dia menjadi dermawan. Dia tidak pelit. Nah, itu ciri haji yang mabrur. Kalau balik haji tambah pelit, haji mabur. Bukan haji mabrur. Ya.
Dan itu nampak nanti di sana. Di sana sudah kecingoan. Mudah membantu kawan, mudah membantu orang tua, ringan tangan gitu ya. Itu juga pengertian yang lebih luas dari kepekaan sosial tadi ya, bukan hanya makanan, tapi semua hal yang bisa memberikan kontribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu itu insya Allah sebagai ciri haji yang mabrur. Dan banyak sudah kami menemukan jemaah itu luar biasa. Kadang-kadang kami sedang kebingungan ngadui ini dia laku besar. Saya pernah cerita kemarin dengan jemaah baru balik dari pas tawaf ada nak balik. Selesai tawaf tiba-tiba ada si kok jemaah tua pucat mukanya. Nah, lama-lama nak nyampak. Duduknya nyampak, langsung kita tidurkan. Itu subhanallah, artinya banyak orang yang kemudian membantu. Bahkan ketika saya pribadi kebingungan mau bawa jemaah balik, ini sakit, jemaah nunggu. Ada jemaah yang tampil. Manajer keuangan PDAM, Pak Rahmat. Mungkin ada yang kenal. Ya. Dia bilang, Ustadz, biarlah aku bawa jemaah ini. Ustadz, bawalah jemaah balik. Kasihan mereka, sudah panas. Tidak menduga, artinya ada spontanitas yang muncul dari jemaah. Ini salah satu contoh, banyak contoh yang lain banyak. Jemaah itu punya inisiatif sendiri untuk membantu temannya. Ya, ini ciri haji yang mabrur. Ya. Yang kedua, watibul kalam. Tibul kalam artinya ucapannya santun. Ya. Ucapannya santun. Ucapan yang santun itu yang pasti tidak menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Ya, santun. Dia bisa keras, tapi kita hanya ngomong. Disakiti dia balasnya dengan baik. Ya. Tidak kemudian mudah emosi. Masya Allah. Padahal di sana itu mudahnya emosi. Tawaf, kesenggol kawan, emosi. Ada Pak. Kawan emosi. Pasang kuda-kuda. Ya. Masya Allah. Padahal kan waktu haji tidak boleh emosi. Ya, bahkan itu termasuk hal yang menghilangkan pahala haji. Ya. Apa itu? Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hadits 3 kan? Fala rafata, jangan ngomong kotor, fala rafa wala fusuqa, jangan berbuat dosa, wala jidala fil had, dan jangan berdebat, berdebatlah dalam haji, panas-panasan. Ya. Itu baru perkara senggolan waktu tawaf. Ya. Kalau waktu tawaf Bapak Ibu kalau tidak sabar, kita sudah rapi-rapi. Indonesia ini paling rapi, bukan kita, Pak. Indonesia ini Masya Allah, barisnya itu rapi. Agak ada orang besar itu motong gitu. Orang ini potong. Padahal dia baca nunggu sebentar, barisan lain baru lewat kan. Tidak, motong. Nah, kawan kita emosi pula, pegang tangan, saling pegang. Cuk, tidak ngenjuk sama orang itu, jangan. Jadi kanan berpegangan, kan biasanya kami itu yang betina di tengah, yang lanang di pinggir. Yang lanang itu saling pegangan tangan langsung itu kan. Supaya jangan bubar. Maksudnya. Ada yang masuk udah baca, rubut dorong ini, nah mulai emosi. Mengawasi kan gitu. Nah itu ada tidak boleh. Kita seperti jaring, Mbak. Jaring itu apa? Banyak tetap bisa jalan. Jadi biarlah kita kasih, Mbak. Buka sebentar, masuk, tutup lagi, tidak apa-apa. Ya. Sehingga dan itu harus legowo gitu. Yalah apa-apa. Jangan tidak ikhlas. Jadi itu dua yang disebut Nabi luar biasa ternyata. Nabi tidak melihat yang dia menghabiskan waktunya di Masjidil Haram, tidak. Yang dia tidak pernah tinggal tahajudnya misalnya.
Tidak disebut itu. Tapi semua yang masalah muamalah, hubungan sama manusia. Ya. Bukan berarti kemudian tidak dianjurkan ibadah tadi, ya tetap namanya ibadah kita lakukan. Tapi hubungan muamalah itu menjadi penentu dari haji mabrur. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu materi kita hari ini tentang keutamaan haji dan umroh. Apa tadi ngomong haji bae umrohnya tidak termasuk ya, umrohnya termasuk di dalamnya. Iya. Apa ada yang nak ditanyakan Bapak Ibu? Banyunya cuman itulah adanya. Mohon dihabiskan, kalau nak dihabiskan bawa bae. Ya. Kata dokter yang nanti bakal mengisi di kita, di sana tahun ini masih panas, ya. Dan minimal 1 jam minum air segelas. Itu dari jam 8, ini sudah hampir jam 10, 9.48, ya. Harusnya 2 gelas. Segelas Bu ya. Biasanya ibu-ibu nih yang jarang minum habisnya. Baiklah. Kalau ada yang tanya? Ada ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan kita bukan di sini manasiknya. Di mana? Di Geraha Dakwah Aceh Halim. Setiap akhir manasik kita dalam 1 bulan, jadi minggu terakhir atau ahad terakhir itu kita ada acara zikir di tempat Haji Halim. Teks zikir ada di buku itu, buku yang sikoknya ya, buku yang besar, atau ada di aplikasi pergihaji.id ya, itu konsep zikirnya ada di situ. Itulah barangkali lebih dan kurangnya saya maaf. Apa itu? Oh, Bapak Ibu masih ada namanya nak bagi baju batik seragam dari Ar-Raudhah. Ya, nanti ada seragam lagi dari pemerintah, itu seragam nasional yang harus dan wajib dipakai waktu berangkat dan waktu pulang. Nah, di sana pakai seragam ini, misalnya ziarah-ziarah. Karena kalau pakai seragam itu takut sama sangko jemaah kita tak tahunya bukan. Ya. Nah, kalau ini, dan mohon maaf warnanya ini memang agak terang karena supaya mudah dicireni ya, mudah dicireni. Kemudian mengenai modelnya untuk bapak-bapak itu bebas ya.
mau pakai koko apa ini? Telur belango boleh. Pakai biasa, pakai manset boleh. Pakai telur belango pakai manset boleh. Cuman kalau pacak kita seragamkan apanya. Itu tuh ada ini pinggiran itu. Apa yang variasinya itu? Nah, variasinya itu kadang-kadang kami temui jemaah itu ada yang meletakkan di depan, ada yang di bawah. Ya. Bagusnya serba ya. Serba. Kami baik. Atau sambil dipikirkan mana yang apa namanya kakek sudah nerima. Mana kira-kira bagusnya kita ambil suara kakek hari Minggu atau kapan ketemu lagi karena masih lama. Ya. Mana yang nyaman? Yang pasti yang mana yang ibu-ibu bebas mau dimodif juga boleh. Misalnya mau apa pakai variasi warna lain boleh ya. Yang pasti itu mudah dicireni dari jauh. Selain itu nanti ada kerudungnya juga. Kerudungnya juga hampir mirip dengan ini. Kami mengambil kerudung ini dari Rabbani yang agak modis sedikit gitu ya, ibu-ibu. Iya kan? Iya. Baik Bapak Ibu, saya tinggalkan. Ada tanya jawab? Tidak, sudah. Permisi kami nak balik dulu. Ya, baik. Aku malah belum minum nah. Lupa. Aduh, tak sana aduh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi keutamaan ibadah haji dan umroh dari Abah ya. Setelah ini kami mohon waktunya sebentar untuk membagikan bahan batik ya, yang nanti Bapak Ibu boleh peguyur buat ya Bapak Ibu ya. Namun untuk pembagian ini mohon maaf kami bagikan yang memang nomor porsinya masuk dulu ya. Untuk yang cadangan atau waiting list itu belum kami bagikan. Ya, Alia boleh ke sini. Mohon izin Pak, numpang lewat ya. Ini Alia untuk bantu saya di sini. Ini rekamannya saya tutup dulu Pak Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la